Ini kejahatan yang sangat serius karena antitesis di mana mereka teriak-teriak bahkan secara lantang, ternyata di rumahnya sendiri terjadi dan bahkan dia menikmati. Di situ saya terus terang ketika Noel berkali-kali mengatakan kalau koruptor kemudian layak dihukum mati, Pak Saur, Noel hanya Anda lihat dari sisi luarnya. Ternyata politik pencitraan di kita itu ternyata sangat kuat. Saya nggak tahu di wartawan. Jadi Saur ini mau mengingatkan kita, please bangsa Indonesia, lakukanlah yang kamu omongkan, gitu kan? Itu maksudnya. Exactly. Yes. Kita berharap nih Prabowo nih bukan sekedar omong-omong nih, dan saya percaya di situ bukan sekedar omong-omong. Nah sekarang makanya saya bilang rembuk penegak hukum nih, KPK, kemudian Jaksa Agung, polisi. Kemudian berembuk, Presiden udah perintahkan nih menyelamatkan Anda, tugas Anda menyelamatkan. Hai, kembali lagi di podcast yang paling kontroversi. Saya Zilvia Iskandar dan kali ini podcast yang paling kontroversi pastinya akan membahas yang paling kontroversial di minggu ini. Siapa lagi kalau bukan anggota Kabinet Merah Putih pertama yang sudah diberhentikan, yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang tertangkap tangan oleh OTT KPK, kemudian sekarang sudah menjadi tersangka. Untuk membahasnya sudah ada di sini mantan pimpinan KPK, ada Bang Saud Situmorang. Apa kabar Bang Saud? Baik, kabar baik ya. Mbak Sivi sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Dengar berita Noel nggak sebel gitu? Nggak sebel dengar berita? Ya, kayaknya nggak heran sih ya. Oke, kalau Bang Saur, apa kabar Bang Saur? Merdeka ya, pegiat anti korupsi sekaligus advokat. Ini udah langsung diputerin nih. Ini nih adegan yang kita tunggu-tunggu pada minggu lalu ya, ketika Noel selesai diperiksa oleh KPK 1 kali 24 jam, kemudian untuk pertama kalinya dipertontonkan dengan face oranye khas tersangka KPK. Menitikkan air mata ya. Kok pada melo abang-abang di sini? Gimana Bang Saud melihat Noel? Atau Bang Saur dulu deh, karena Bang Saur kan kenal ya, dekat secara personal dengan Bang Noel. Iya sih. Gimana Bang Saur ketika melihat Noel sekarang jadi seperti itu? Iya, jujur aja, sebab saya bisa katakan saya juga bersahabat dengan dia. As a friend personally, saya juga ikut sedih. Tapi problem persahabatan kita kan bukan karena pertemuan fisik gitu. Ada ideologi di mana adik-adik ini sebagai aktivis 98 yang paling lantang soal runtuhnya rejim Orde Baru, itu soal rejim yang sangat korup, dan itulah yang mereka suarakan. Jadi saya memaknai kejahatan daripada Noel ini kejahatan yang sangat serius karena antitesis di mana mereka teriak-teriak bahkan secara lantang, ternyata di rumahnya sendiri terjadi dan bahkan dia menikmati. Di situ saya terus terang ketika Noel berkali-kali mengatakan kalau koruptor kemudian layak dihukum mati, saya sedang mendorong pernyataannya dia itu harus diwujudkan. Dikenakan sama dia? Diberlakukan pada Noel maksudnya? Ini mumpung Pak Saud di sini bagaimana instrumen, memang pasal yang dikenakan pasal 12 itu Zil, memang itu seumur hidup. Pemerasan ya? Cuman begini, saya terus terang bukan sekedar, kalau kita lihat kronologis Komisioner KPK sebelum ditetapkan tersangka, dia mencoba mendata berapa banyak sekarang warga negara Indonesia sebagai seorang karyawan, hampir 150 juta. Poinnya adalah, berarti kalau K3 ini mungkin nggak semua aspek pekerja harus disertifikasi. Cuman kan substansinya bagaimana orang-orang kerja ini ada sampai dia pensiun masih UMR, ini yang diperas. Artinya menyangkut 153 juta rakyat Indonesia dan juga membayangi ketakutan kepada kita. Yang jadi diperas saya rakyat sendiri. Nah, ini bukan masalah pengusaha besar gitu ya. Ini rakyat sendiri loh. Rakyat sendiri, yang itu yang saya bilang. Sebenarnya saya kayak apa ya? Kayak kita menangis
Mungkin orang tuduh saya kejam, Zil. Kenapa saya dorong hukuman mati? Mungkin saya belum tentu setuju Pak Saud. Saya sedang berbicara tentang menyelamatkan. Saya harus kemudian tesis saya Pak Saud, ternyata kita nggak ada yang serius untuk memberantas korupsi kok. Setengah-setengah enggak Pak. Buktinya apa yang terjadi di Departemen Tenaga Kerja di waktu yang sama, tenaga kerja asing di tetangganya minta maaf kalau ibu saya bilang kayak geruk-geruk kupengnya aja itu gitu loh. Nah, maksud saya Jil, kalau kita dorong hukuman mati seperti apa yang dikatakan oleh Noel, bayangan saya setelah KPK muncul ini kan belum pernah diterapkan. Ini menurut saya efek jera dan pencegahan yang sangat luar biasa untuk terjadi. Nah, memang kalau saya lihat konstruksi pasal itu keren banget, memang pemerasan ya Pak Saud ya. Cuman kalau hukuman mati itu kan di pasal 2 ayat 2. Nah, ini karena mumpung KPK sudah melakukan terobosan penerapan pasal, kenapa tidak kreatif? Saya bayangkan maksudnya dari pasal 12E kecil itu masuk gimana transformasinya? Dipindahkan ke pasal 2. Nah, gimana caranya itu? Saya dalam keadaan tertentu kan? Iya, dalam keadaan tertentu itu. Syaratnya boleh hukuman mati dalam keadaan tertentu. Ya dalam keadaan tertentunya mungkin dalam keadaan sering ngomong anti korupsi kok malah korupsi. Nah, jadi ada 3 syarat menurut saya keadaan tertentu memenuhi syarat Sil. Pertama, yang diperas itu kan berpotensi, bayangkan yang 275.000 6 juta, berarti ada masif berpotensi korban itu ada ratusan juta rakyat Indonesia. Kalau K3 itu yang bayar karyawannya sendiri atau perusahaan yang membayar sih? Ya memang ya sebagian juga perusahaan, namun juga dalam keadaan tertentu itu juga kan dipakai juga untuk melamar pekerjaan juga. Artinya tidak semata-mata hanya dibayar perusahaan, tetapi juga ada kalanya itu dibayar oleh yang bersangkutan juga. Karyawannya gitu langsung ya. Nah jadi pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu menurut saya kan gini loh Zil. Sekarang ini kan untuk kerja itu mewah banget ya. Saya tahu lah di metro juga kalau saya diantar oleh supir, gimana keadaan Pak, kami sekarang ini pemutusan tiap hari kita dengar seperti itu gitu loh. Minta maaf nih, nggak boleh saya tadi harus begini. Nah tiba-tiba ada warga yang sangat ditempatkan sangat terhormat banget untuk merawat pekerja, iya. Untuk perawat pekerja malah memeras pekerja. Iya, supir kita ini ya minta maaf, saya kan paling senang kalau ke metro itu dijemput gitu loh, kan ngobrol. Udah 500 teman saya Pak diberhentiin katanya, kan miris kita ngedengerin Zil gitu. Kita baru bicara satu stasiun baru bicara satu stasiun gitu loh. Ini kondisi. Belum saya bicara tidak pabrik, minta maaf Zil, minta maaf kawan-kawan. Kita nggak membangun luka kita, itu fakta keadaan sekarang ini. Iya, intinya di tengah kondisi seperti ini, ketika harusnya kita berpihak pada tenaga kerja kita, justru petingginya sendiri yang melakukan korupsi. Makanya saya ingin tahu juga pendapatnya Bang Saud. Kan udah sering sekali ya kalau melihat tersangka di KPK, awalnya sepertinya gagah banget gitu ya. Apalagi sekelas Noel yang kita lihat di panggung depannya itu selalu menampilkan seperti pembela tenaga kerja, pembela karyawan, teriak-teriak di mana-mana gitu kan. Tapi ketika udah pakai rompi oranye, nangis juga tuh Bang. Itu psikologis yang sering terjadi ya pada tersangka-tersangka KPK. Iya, memang biasanya di ruangan saya itu kan ada kamera TV ya. Saya bisa ngecek semua ruangan gitu, sampai semua tempat lah. Unjuk rasa juga itu ke lantai 15 itu bisa kita pantau semua. Jadi memang biasanya menit-menit pertama itu kan dia begitu diambil disimpan dulu biasanya di situ. Itu kelihatan ada yang gimana, nggak ada yang ini, terus kalau ditanyain nggak mau jawab atau tapi biasanya sih mereka menit pertama tidak menyangka itu terjadi sama dia, biasa begitu. Sampai kemudian dia baru sadar bahwa ketika turun ke bawah umpamanya gitu, ketika kamera orang semua nyorot dia gitu. Nah khusus untuk Noel ini memang sama dengan para tersangka yang lain. Saya melihatnya begini loh. Oke, kita nggak bisa juga itu bilang itu air mata buaya gitu ya, karena dia menyadari betul, oh iya, tadi di atas dia kan hanya menghadap di ruangan kan kecil tuh, dia ngadapin dua orang kan penyidik. Nah, begitu turun dia baru sadar kan, oh iya jadi itu men-trigger dia untuk menyesali. Nah saya hanya bisa mengatakan begini, setiap orang itu mempunyai pintu tobatnya masing-masing. Itu yang saya bilang, mungkin dari sisi hukuman mati saya agak berbeda sama Saur ya. Karena ketika seseorang sudah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah,
Kita kan dari SD diajarin Pancasila gitu. Ya, walaupun pasal 23 itu dalam keadaan tertentu. Kalaupun keadaan tertentu umpamanya COVID kemarin banyak juga kan itu yang bisa dikenakan. Ketika terjadi bencana gitu ya, ya, kemudian malah korupsi, itu betul, harusnya bisa dikenakan hukuman mati. Ya, jadi khusus untuk kemudian orang kalau sudah bertanggung jawab, ya kan, saya selalu di banyak tempat mengatakan kita masih menghargai orang yang sudah tidak mempersulit penyelidikan dan penyidikan. Daripada orang di luaran sana masih banyak yang belum bisa kita penjarakan. Iya pasti dong, karena angka indeks persepsi korupsi kan 37. 37 berarti kan persoalan kita itu masih ada 70% lagi yang gimana gitu. Itu angka itu kan datang dari perhitungan-hitungan yang ruwet. Mulai dari cara kita berdemokrasi, cara kita menata persaingan, cara polisi bekerja, cara militer bekerja, cara hakim bekerja, itu kan ruwet tuh angka 37 itu. Jadi semua orang punya potensi untuk disasar. Artinya ini bisa jadi tidak hanya terjadi di kementerian ini gitu loh. By definition begitu. Demikian juga polarisasi antara wakil menteri dan menterinya. Iya dong, ini kan ada polarisasi menteri dan wakilnya. Masa menterinya nggak tahu kelakuan Noel? Jangan-jangan seperti yang kita bilang kemarin, ya bisa jadi udah dikontrol juga, cuman nggak berubah gitu. Pertanyaannya, siapa yang ngirim informasi ke KPK sehingga informasinya detail? Asumsinya dia dilantik bulan Oktober tahun lalu. Desember sudah terima duit. Iya, itu kan. Nah, terus kemudian laporan detailnya tanggal berapa, hanya kurang dari setahun kemudian dilakukan OTT, itu kan informasi cukup detail. Artinya kesuksesan KPK itu kita hargai, tapi kemudian bagaimana Noel harus bertanggung jawab dan membuka case-nya seterang-terangannya. Kalau memang dia bisa membuka bahwa dia sendiri bukan, karena kalau kita lihat dari 10 orang yang dia ambil itu kan, itu dari struktur organisasi aja itu banyak yang aneh loh. Iya kan, dari dirjen terus kemudian langsung ke bawah. Koordinator siapa tuh namanya ada juga yang dipanggil Sultan itu loh. Itu yang paling tinggi tuh. Ya enggak, maksudnya itu IBM. Ya itu kan koordinator lapangan sebenarnya. Betul. Dia. Koordinator kan dia. Dan di atasnya ini kan ada struktur organisasi, ada Dirjen, Sekjen, ada eselon 1, eselon 2, eselon 3. Tapi justru uang yang mengalir ke dia paling banyak tuh, Bang. Sampai 69M tuh ke IBM. Itu menariknya adalah Sultan ini. Itulah kalau saya bilang di dalam struktur organisasi itu perlu rotasi dan lain-lain. Dia memang kalau dilihat itu udah cukup lama juga di situ kayaknya. Kenapa kok sampai segitu? KPK percaya? Bilang aliran uang ini tuh pemerasan ini, Bang, sudah terjadi sejak 2019. Yes. Artinya kan periode sebelumnya tuh. Yap. Ya kan, kalau kita lihat dari para tersangka ini, mereka tuh baru kayak 2022, Noelnya sendiri baru 2024. Berarti ini memang dipelihara ya, Bang? Ini sebuah kasus yang memang sengaja dipelihara karena terus mendatangkan uang buat oknum-oknum ini. Nah, itulah yang saya bilang tadi dalam diskusi di luar tadi, saya mengatakan kegagalan kita dalam apa yang disebut dalam Omnibus Law. Di dalam Omnibus Law itu yang ada 69 lebih undang-undang di situ diperbaiki. Namanya Mbak Silvi pernah mikir nggak kenapa jadi Undang-Undang Cipta Kerja? Padahal itu kan menyangkut perbankan, investasi, tapi disebutnya Undang-Undang Cipta Kerja. Lantas kita cara membina pekerja seperti ini udah sangat paradoks. Jadi pertanyaan kembali lagi, nggak bisa Cipta Kerja sendiri nggak bisa menyentuh hal-hal seperti ini kalau korupsinya tetap tinggi gitu loh. Dan sekali lagi kalau kita bicara investasi apapun, entah itu perbankan, ekonomi, keuangan, industri, investasi, itu semua kan arahnya ke pekerja kan. Tujuan akhirnya kalau nggak ada yang kerja gimana? Cara menanganinya seperti ini. Tapi makanya saya katakan kita ini sangat-sangat memalukan sama sekali kalau cara kita bagaimana K3 itu, kalau seorang supir forklift di pelabuhan aja harus ambil K3, kalau dia belum pernah kerja sebelumnya dia pasti tidak punya K3 atau K3 khusus atau K3 umum atau katakannya sarjana kimia baru lulus dari perguruan tinggi. Menerima sarjana kimia yang sudah memiliki K3. K3 dari mana orang mahal kayak gitu 6 juta. Mungkin minta buang sama mama kita mah K3 dulu mah. 6 juta kan baru lulus, kamu baru wisuda minta 6 juta. Cuma 275.000 ya. Padahal harganya cuma segitu. Itu terus bagaimana Anda Mbak Silvi bisa menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu relevan? Jahat kita ini semua. Sil, boleh nggak sedikit saya tanggapi soal hukuman mati yang tadi Pak Saud bilang itu tidak sesuai dengan Pancasila. Pasal ini udah berkali-kali diuji di mahkamah dan ditolak. Artinya tidak bertentangan dengan hak ajasi. Kok ngotot kali lah ya? Enggak. Ini benar-benar bagi saya ini Pak Saud mungkin tuduh saya sangat
dan mungkin orang karena aku juga jadi senang di challenge sih. Dan karena ada pasalnya juga. Dari segi filsafat dari putusan mahkamah itu ira-iranya dari sila pertama. Itu saya kira khas kita mulai, yaitu apa? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada di bawah matahari negara yang mengadopsi ira-ira putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Itu sila pertama. Maksud saya udah clear soal itu. Cuman saya harus komentari dibilang Pak Saud. Ketika saya berbicara ini mungkin juga seperti Noel akan juga pertama kepada saya. Cuman kan gini loh Zil, saya bilang setelah 25 tahun kita, teman-teman saya korupsi, Pak Saud dan kawan-kawan, korupsi makin baik, korupsi makin kurang atau semakin tambah? Nah, nyambung sebenarnya gini secara loh. IPK, kalau hukuman mati dalam KUHP yang baru Sil, memang dia nggak segera dieksekusi. Jadi nyambung saya dengan Pak Saud. KUHP yang baru ketika orang kemudian dihukum mati tetap ada, cuman diberi waktu kepada dia. Nah nyambung keinginan Pak Saud tentang supaya dia nanti bertobat. Misalnya, sebenarnya wadah itu ada. Itu adalah KUHP kita yang baru. Jadi kalau memang dalam sekian tahun kemudian katakanlah Kalapas memberikan audit kepada dia dan dia lebih baik, ini perbedaannya hukumannya bisa kemudian tidak lagi hukuman mati yang tidak ada yang sebelumnya. Memungkinkan itu. Nah problemnya gini loh Zil. Ada pepatah Afrika mengatakan begini, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda, that's insanity. Saya buat contoh yang paling kontroversial itu pakai dahsyat karena komisionernya beliau ini kasus Novanto. Coba bayangkan bagaimana Setia Novanto itu semua kita geger. Dengan dramanya, bahkan salah satu advokatnya itu kena obstruction of justice. Yang pertama saya kira advokat kalau tidak salah kena OJ adalah pengacaranya, yaitu Saudara Novanto. Bagaimana kemudian direktur penyidik mereka ini dulu sampai melawan kepada mereka karena dipaksa oleh DPR harus hadir kepada Ketua Komisi 3. Padahal mereka larang. Tetapi kita lihat ketika kita berbicara ini Novanto udah bebas. So, kembali ini bukan soal dendaman saya. Ini soal keadilan, soal penyelamatan. Saya tidak mau lagi ada Noel adik-adik saya, tidak mau juga anak-anak saya atau saudaranya Zilpi, teman-teman di sini. Nah, dengan deterrent effect seperti itu menurut saya pencegahan yang paling powerful yang saat ini saya bilang masih ada. Mengapa misalnya? Toh Presiden kan udah bilang, kenapa kita tidak lakukan yang maksimal? Nah, harapan saya dalam perspektif itu cara untuk kita menyelamatkan anak-anak bangsa kita. Karena apa? Dia mikir. Ada tesis mengatakan, ya yang penting uangnya lah. Ketika dia bayangkan uang mau dirampok itu hanya menunggu dia minta maaf, bayang-bayangan kematian. Ternyata dalam filsafat apapun, ternyata yang paling ditakutin orang itu kematian. Toh uang itu juga sebenarnya untuk menikmati kehidupan. Tetap kok. Di riset itu. Nah, tadi ada kata kematian tuh ya. Iya. Saya nyambung di situ. Jadi gini loh. K3 ini kan keselamatan, keamanan kan. Kesehatan kan. Bisa bayang nggak kalau dia ujian tapi udah nyuap dulu. Jangan-jangan yang ikut ujian tuh nggak pernah belajar yang benar gitu. Kalau dia kerja di katakanlah K3 khusus kimia gitu. Atau katakan bagian pengelasan yang menyangkut keselamatan dan seterusnya. Kalau dia udah nyuap, kayaknya udah yakin lulus gitu. Itu sebenarnya kan dia sebenarnya mengancam keselamatan dia diri sendiri dan mengancam keselamatan investasi kan. Secara keseluruhan tenaga kerja ini jangan dipisah loh. Pokoknya kita semua ini kerja. Cuman ada orang yang harus pakai K3. Kemudian istri anak-anak nunggu di rumah. Dia ujian K3 kan menyelamatkan dirinya dia dan investasi kan. Ada orang yang namanya Noel ngambil di situ sehingga orang ujian gak serius. Terjadi sesuatu, istrinya di rumah tinggal nunggu berita. Karena waktu ngelas dia nggak pakai pelindung mata, matanya buta gitu. Misalnya ya. Atau karena kimia mencar, atau kemudian kalau dia di tegangan tinggi lupa gimana gitu. Kalau kan KPK kan membedakan ya Bang antara kemarin tuh ditanya, ini kenapa pasalnya pemerasan bukan penyuapan? KPK menjelaskan kalau ini pemerasan karena sebetulnya semua syarat itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, cuma diperlambat, dipersulit, bahkan tidak diproses. Kalau penyuapan itu sebetulnya mereka
belum memenuhi syarat, tapi demi bisa dapat K3-nya mereka suap gitu. Makanya ini jadi pemerasan. Nah, jadi ini sebetulnya orang-orang yang sudah memenuhi syarat loh Bang. Lebih parah lagi nggak? Kita melihatnya mereka sudah memenuhi, sudah berhak sebetulnya, tapi dipersulit. Harusnya lebih parah nggak hukumannya? Ya itu pasti ya. Cuman kalau kita kembali tadi kan efek dari penyuapan ini kan membuat orang itu tidak capable, tidak serius. Kemudian kalau IP-nya, kursusnya dia tuh jangan IP-nya tuh cuma ya pokoknya udah pasti bayar, udah pasti lulus gitu. Demikian juga si pengujinya. Kan si penelitinya di kementerian, terus kemudian swastanya yang melaksanakan gitu, ya udahlah udah pasti lulus gitu loh. Jadi maksud saya bukan hanya dilihat dari bagaimana dampak dari penyuapan itu, tapi akibat jangka panjang penyuapan itu. Karena kemungkinan dia kan nggak K3 lagi. Yang dia pegang K3 hari ini kan sampai dia kiamat tuh K3 itu dia pegang. Kecuali dia mau pindah jurusan atau pindah pekerjaan jadi K3 bidang apa gitu. Artinya selama dia bekerja, dia nggak akan pernah berpikir keamanan keselamatan kerja dengan suapan ini. Soal kemudian pasal mana yang digunakan, itu saya pikir oke lah, itu formil materialnya silakan lah penyelidik penuntut nanti yang menyelesaikan itu, sehingga kemudian unsur pemberatannya di mana gitu. Tapi kalau sudah kena pasal 12B Bang, yang hukuman paling singkat 4 tahun, hukuman maksimalnya itu seumur hidup, nggak bisa lompat ke pasal 12 ya kalau misalnya Bang Saur mau untuk itu dihukum mati. Oh ya makanya saya bilang nanti kita hitung selama ini kalau mau pasal 2 kan kerugian negara. Pasal 2 ya. Ya pakai aja, diaudit aja bahwa selama ini apakah ada yang masuk ke negara, masuk Pak Saud mana lebih banyak, karena kita kan bisa jadi karena dia ngambil 6 juta yang harusnya 200.000 ngasih ke negara 500.000 bisa juga kan auditnya. Tapi yang dilihat bukan di situ. Kerugian yang normal itu seperti apa? Enggak juga kemudian nambah negara jadi tambah ini nanti dia buatnya kayak Tom Lembong nih. Rame juga jadinya pasal 2 ya kan. Cara ngauditnya kan harus dijelaskan dulu gitu lah. Cara ngauditnya. Kebayang saya gini loh Zil. Saya baca misalnya satu pemberitaan kan di Morowali aja untuk karena korban K3 itu hampir 160 sekian. Itu salah satu contoh di salah satu tempat bagaimana akibat tidak kompeten soal K3 ini risikonya luar biasa. Tapi maksud saya gini, saya mau membuka wawasan kita kenapa hukuman maksimal. Contoh yang sekarang terjadi di Komisi 11 soal pemerasan CSR-nya Bank Indonesia sama dengan OJK. Yang diduga kan udah terbaca semua itu, yang sekarang masih tersangka itu 2 orang. Tetapi 40 sekian anggota Komisi 11 itu kan terlibat. So, diduga menerima kan, dan itu namanya juga sudah Zil, DPR kita itu untuk CSR aja, Corporate Social Responsibility, ternyata itu nggak tanggung loh, berapa puluh miliar itu dembat itu. Maksud saya wakil-wakil kita aja sedemikian uang yang untuk CSR saja kemudian diumbat. Maksud saya bagaimana seriusnya soal korupsi ini sudah hampir semua dugaan saya ya. Ini kita, kalau saya sekarang, saya terus terang kenapa saya benar-benar, saya tadi bilang saya dijemput di rumah sakit, saya berterima kasih pada Zilvia dan saya buktikan dengan Pak Saud datang. Ini bukan soal si Noel semata sahabat saya itu, tapi soal selamatan kita Zil. Nggak apa-apalah saya dibenci, termasuk tadi Pak Saud minta maaf, saya bilang tadi, Pak Saud saya tetap menyuarakan ini kan, dan kita berbeda ya. Tadi Pak Saud bilang bukan saja di podcast ini. Ya berbeda soal hukuman mati. Seakan-akan saya sadis, saya mikir untuk matiin semut aja Zil, saya nggak berani. Serius. Saya tahu Pak Prabowo juga ternyata adalah orang yang sangat lembut sekali. Ya mungkin abang berpikir gini karena Noelnya sendiri sudah berkali-kali menyuarakan yang kita bilang, koruptor dihukum mati. Kalau sahabat saya aja yang tiap hari ternyata, atau dia tahu bahwa kalau pasal 12 gua nggak akan dihukum mati. Nggak ngerti. Itu maksud saya pasal kenapa 12 saja mainnya. Ya, gitu. Jadi saya imani jangan nggak main di kerugian negara. Gitu. Nah itu yang saya bilang sama Pak Saud. Saya sedang anaknya Zilvi, adik-adik kita, nggak apa-apa. Gua kan gue ini kan saya bilang saya harus declare juga disclaimer. Saya mungkin harus 10 kali dihukum mati kalau sampai ada indikasi. Tapi saya disclaimer nih ada komisioner. Kantor kami sampai detik ini, saya tahu kasusnya besar-besar, menteri, gubernur, tapi kita bilang bukan kita ini, tapi itu adalah bagian komitmen kecintaan kita. Ya, bahwa saya bayangkan dengan tadi kenapa Saur itu terus menjaga KPK, bayangan saya begini. Anak saya sampai 3-3-nya sekolah ke Eropa, ke Amerika.
Saya tidak mau ketika dia pulang dengan segala ilmu pengetahuannya tiba-tiba nothing. Hanya karena suap menyuap, hanya karena bribery misalnya. Bisa. Apa yang menjelaskan abang-abang ketika di panggung depan kita lihat Noel, wah gagah sekali gitu ya. Dan mungkin Bang Saur tuh tidak menyangka Noel yang selama ini koar-koar seperti itu kok. Hanya dalam waktu 2 bulan loh setelah dilantik tuh sudah terima 3M. Apa yang bisa menjelaskan orang entah berubah, entah tergoda, entah memang sebetulnya punya mentality seperti itu tapi memang pandai saja dia menutupinya, atau apa Bang? Saya lebih nomor 2 itu ternyata setelah saya beberapa kali diajak Pak Saud, kemudian banyak masukan kepada saya. Pak Saud, Noel hanya Anda lihat dari sisi luarnya katanya. Ternyata politik pencitraan di kita itu ternyata sangat kuat. Dan saya juga dorong loh siapapun, apalagi teman-teman 98. Bullshit itu kalau Anda bangun pencitraan, Anda sedang menggali bunuh diri Anda. Karena gini loh Sil, ini harus saya serius katakan, yang lain boleh lupa. Pak Saud boleh. Andaikan penhukum positif tidak menjerat Anda, maksud saya pasal-pasal KPK, kejaksaan, ingat, ada the very essential, hukum kesejatian nuranimu tidak akan pernah Anda bisa bohongi. Maksud saya begini, ketika Zilbi bohong kepada Saur, mungkin saya tidak tahu Anda berbohong, tapi ingat, at the same time, sampai Anda mau meninggal, itu akan kebawa kecuali Anda mau, yang tadi Pak Saud bilang, to recognize that you are bohongin orang, dan kemudian dalam perspektif spiritualitas Anda bertobat, hanya itu mekanismenya. Dan saya bayangkan, beruntung orang sentence guilty daripada feel of guilt kemudian kebawa dalam seumur hidupnya. Nah, saya berpihak di situ, Gil. Enggak, pertanyaannya kenapa Noel bisa berubah? Saya tidak tahu, justru itu yang menurut saya. Jangan-jangan apakah berubah atau memang sebetulnya menurut saya sudah begitu Bang, cuma selama ini karena politik pencitraan. Ini mungkin diskusi kita sebelumnya, kita harus berdefinisi. Kan selalu definisinya korupsi itu karena apa? Pertama, diskusi kita sebelumnya kan sama Mbak Silvi juga, bahwa pertama karena greedy, itu pasti itu kemana aja teorinya pasti gitu. Keserakahan ya. BBB juga gitu, karena greedy, kemudian karena opportunity, karena kesempatan. Tadi kan ada Mr. Sultan di situ kan, itu kan opportunity semua itu. Baru kemudian karena kebutuhan kayak ya bisa jadi juga kebutuhan karena dia suruh perbaiki rumah renov gitu. Rumah. Iya, renov. Uangnya dipakai buat terus kemudian kalau renov rumah saya rumahnya mau berapa ribu kamar gitu. Dugaan saya itu jam 7 tidur di kamar ini, pindah lagi kamar lain gitu. Renov rumah plus Ducati. Iya, itu need-nya bisa jadi need-nya gitu. Barulah kemudian yang opportunity tadi kan gitu kan. Apa environment kan, situasinya. Nah, situasinya memang begitu. Saya nggak tahu sistem jenjang karir di sana. Sampai ada orang yang terlalu lama melakukan, kan 2019 kita cek apakah mulai dari tahun 2019 orang itu berada di tempat yang itu teori organisasi nggak jalan tuh. Teori organisasi nggak jalan. Saya malah menurut saya Pak Saud dalam relung saya, dalam kontemplasi saya gini, masih relevan nih, masih Agustus, ketepatan disinggung. Jadi memang secara katakanlah simbolik kita merdeka, tapi dalam konteks personal kita sebenarnya, minta maaf ini harus saya katakan, sebenarnya si kita budak atas diri kita sendiri. Maksud saya begini, ketika kita transformasi dari negara penjajah kemudian negara merdeka, dalam konstruksi konstitusi kita kan kemudian diberi kita pasal 1 adalah negara hukum. Nah, saya mau masuk di sini semoga ditangkap. Pasti Noel tahu korupsi itu dilarang bahkan dihukum. Kira-kira Silvi percaya nggak bahwa dia tahu itu? Tahu dong. Oke, menarik di sini. Dia benci kok malah dibilang. Problemnya menurut saya di sini, Zil. Dia nyaris jadi pembicara loh sebelum diciduk KPK problemnya ngomongin adalah soal koruptor. Sebenarnya banyak kita ini seakan-akan kita merdeka padahal kita budak. Budak itu adalah tidak berdaulat di atas dirinya. Maksud saya begini, saya ingin menghormati Zilvi misalnya, tetapi toh perilaku saya tidak bisa lakukan. That's the point menurut saya, the fundamentally what is truly the freedom. Jadi benar-benar kontroversi Noel ini. Dikit lagi ini harus ini. Agak-agak banyak kontradiksi dalam dirinya sendiri. Mungkin mungkin banyak di kita, Zil. Saya tidak contoh ini ya, contoh maksud saya. Karena masih relevan dalam katakanlah kita bicara soal kemerdekaan, jangan-jangan kita banyak mayat-mayat berjalan. Maksud saya gini loh sih. Filosofis banget nih Bang. Maksud saya begitu ya. Memang dia tetap jalan seperti manusia tapi zombie. Jadi Noel ini termasuk itu.
Ya, saya harus katakan karena dia tahu. Tetapi bukan semata-mata jalan nggak dengan hatinya. Tidak semata-mata. Maksud saya begini, kenapa kan pertanyaan fundamental dari Zilvi kan kenapa sih? Menurut saya ya itu. Jadi kan makanya politik percitraan itu kenapa muncul? Misalnya begini-gini, mengemas. Makanya menurut saya banyak kita seakan-akan berdiri dia berjalan-jalan seperti manusia, tapi seperti manusia. Karena apa? Kita digerakkan oleh jiwa kita. Itu menurut saya, bahwa kita tidak pernah kita berdaulat atas diri kita atau penjajahan yang jauh lebih sempurna daripada penjajahan waktu kita katakanlah negara asing dulu, karena itu faktor eksternal. Bukan karena Noel itu sebenarnya kuat, orangnya disiplin, dekat dengan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, kejujuran, tapi dia dicemplungi ke lingkungan yang kumuh. Ketua MK teorinya misalnya, begitu nggak? Kayak Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi loh. Coba bayangkan dia adalah ketua mahkamah yang dia tahu setiap hari adalah menguji soal hukum apa tidak. Ini Akil Mokhtar ya dulu ya? Akil Mokhtar. Oke. Dialah pertama sampai detik ini yang KPK tetapkan seumur hidup kan. Jadi dia tuh tetap dicemplungin ke tempat yang kumuh kan. Akhirnya dia maksud saya betul Pak Saud ini. Tapi apakah? Saya nggak percaya teori itu. Karena begini. Maksudnya menurut Abang mau dia diceburkan dia ke tempat kumuh kalau asal dia dirinya sendiri, misal ada analogi. Kalau emas itu kamu taruh di tong sampah dia tetap emas. Tetap jadi emas. Saya pada disclaimer begitu. Nah Zil, saya harus katakan juga ini terserah. Ya. Saya ini advokat litigasi. Ada orang bertanya, termasuk kemarin itu adalah salah satu, dia bilang, Pak Saur, masa sih 20 sekian tahun praktek dari advokat, dari pengacara, kemudian nggak pernah suap menyuap. Nah minta maaf, bukan not moral, karena ini bicara kita kan. Zil, temanmu ini masih hidup. I swear, on behalf of my 3 children and my wife. Ya saya kira hakim-hakim ini tahu gitu loh kan. Never did it, man. Iya kan, itu maksud saya. Jadi saya tidak mau kita juga, saya tidak mau, saya bilang, saya tidak mau juga kemudian kita sudah simpulkan juga harus juga beri kesempatan dong. Bahkan jangankan itu saya bilang. Nih komisioner kenapa saya berani kemudian dampingin orang ya, ini. Artinya kalau dia punya celah pasti waktu membela KPK udah ditimpukin orang juga kali gitu. itu maksud saya sih. Sangat maksud saya adalah ini perlu juga harus kita ini. Nah, nggak betul. Saya tetap pada disclaimer, sistem itu adalah benda mati. Minta maaf sih. Jadi bisa kita adjust benar. Yes. Ya? Makanya seorang leaders make difference. Kita berharap nih Prabowo nih bukan sekedar omon-omon nih. Dan saya percaya di situ bukan sekedar omon-omon. Nah, sekarang makanya saya bilang rembuk penegak hukum nih. KPK, kemudian Jaksa Agung, polisi, kemudian berembuk Presiden udah perintahkan nih menyelamatkan Anda, tugas Anda menyelamatkan. Tetapi pertama, tidak ada permisi kalau sampai penegak hukum katakanlah melakukan celah. Itu yang pertama kita teriakin. Oke. Ya, kan? Aku ingin memperdalam di situ ya, Bang. Karena kalau teorinya Bang Saud tadi itu adalah salah satu dari 3 faktor utama kenapa orang korupsi. Salah satunya itu adalah sistem, lingkungan. Akhirnya membuat seseorang yang tadinya katanya bersih kemudian jadi terjerumus yang tadinya nggak zombie lah gitu. Nggak zombie kemudian akhirnya dia virus zombie. Dan gitu dia manusia kan sadar. Nah tapi kalau Bang Saur ini kan berbeda. Selama memang orang itu baik integritasnya, mau dicemplungin kemanapun dia akan tetap integritas gitu loh Bang. Jadi kalau Bang Saud gimana? Make sense gak itu? Karena sini dalam kasusnya Noel tuh kan sebetulnya punya pilihan ketika dia tahu dia bisa melaporkan. You are absolutely true. Iya. Yes. Karena dia udah dewasa gitu ya. You are absolutely true. Iya kan Bang? Di situ kita marah kita. Ketika dia tahu. Lo pergi ke sono ke KPK marahin Noel. Jangan Mbak Silvi nih. Dia nggak marah, dia semangat aja. Oh iya. Oke. Ketika dia tahu dia punya pilihan untuk melaporkan itu, untuk menindak, ya kan? Tapi justru dia, gue tahu nih, lu punya motor kan, lu sultan nih, gue mau juga dong tuh motor kan, gue minta juga. Itu berarti dia bukan lingkungannya, emang orangnya dong Bang. Iya. Ya kan kalau dalam kasus Noel. Jadi makanya kalau di dalamnya dalam integrity itu kan di dalam ruang dan waktu yang berbeda, integritinya sustainable, dia tetap aja gitu. Mau dari nggak menjabat, mau menjabat,
Kalau by definition bahwa korupsi itu karena power, dia punya power bisa manggil siapa aja kan. Kalau nggak punya power, Noel juga nggak akan minta gitu. Jadi bagaimana integrity itu bisa sustain? Kan yang jadi masalah persoalannya buat kita itu, kalau dia ini kejadiannya pada presiden sebelumnya, saya masih bisa masuk di akal saya gitu. Kenapa maksudnya? Ini tuh yang namanya presiden hampir tiap hari ngomong. Oh iya, Pak Prabowo tiap hari. Hampir tiap hari. Ini hari ini juga nih dia ngomong nih tanggal berapa nih? Nggak boleh korupsi. Yes. Terus apa dong? Kok ini masih berani? Gitu ya? Iya kan diskusi kita kemarin kan sebelumnya dengan Mbak Silvi juga, omongan Prabowo itu buat Saud, buat enggak buat menterinya dong. Bukan buat kita bukan pegawai negeri, bukan kita mau nyuap atau apa. Saya kasih tahu contoh Pak Saud nih. Tapi nggak didengar gitu loh. Mereka masuk sama-sama sistem di KPK. Tapi ada Saud Situmorang menyelesaikan tugas agungnya dengan selesai. Tapi ada Firly Bahuri. Contoh yang paling sederhana, sistemnya sama. Dia dua kali ke Barreskrim belum ditantang. Ya bro, outputnya. Udah dua kali ke Barreskrim belum ditantang. Bahkan saya tiap hari ngomong sama Pak Sigit nih, Pak denger nih, Mas Sigit, saya bilang ada utang. Bahkan waktu perpisahan Komisi 3 dengan penegak hukum sebelum dipilih, saya bilang, Mas, nih ada Jaksagung di sana, ada Sigit. Nih, dengerin ya Mas Sigit ya. Mas, ada utangmu soal Firly. Apa saya bilang, Zil? Kita kelihatan tidak berani menyuruh orang Indonesia menjadi baik. Tapi kan presidennya udah ganti. Dikit ini, penting ini. Kalau kasusnya Firly ini tidak dituntaskan, pimpinan KPK loh, Zil. Di situ saya tidak soal uangnya. Sudah 2 tahun ya. Ini. Jadi Noel, artinya gini loh, maksud saya sistem itu. Pimpinan KPK aja aman kok. Gitu. Ya itu jangan jadi itu mungkin. Saya hanya tesis saya memberi warna kepada Pak Saud. Itu semeter deparsan gitu loh. Saya tetap di sana. Jadi juga jangan saya tetap. You can resign sama dengan saya bilang. Ada wakil menteri datang ke kantor kita. Kasusnya Jil. Ya saya nanti bacakan sama kamu. Kasusnya itu pembagian tambang 1,2 triliun. Ya sebenarnya laporan ini sudah dia tersangka. Dia membutuhkan seorang pengacara yang lantang di atas rel. Dan saya kira kantor Pak Saur. Zil, saya bilang 1,2 triliun kita cat mereka 10-20 miliar, saya kira nggak terlalu tepat. Tapi saya bilang banyak pengacara yang saya kira layak. Saya mulai dari analogi karena saya kan bukan pejabat, Zil. Oke. Maksud saya adalah barangkali memang ini ada godaan uangnya besar. Finally you choose or not gitu loh. Saya nggak tahu di wartawan. Jadi Saur ini mau mengingatkan kita. Please bangsa Indonesia, lakukanlah yang kamu omongkan, gitu kan? Itu maksudnya. Exactly. Yes. Makanya tadi aku bilang aku nggak heran, tapi tetap saja tidak bisa menutupi ada perasaan geleng-geleng kepala ketika kita mendengar sendiri Noel itu pernah diwawancarai dan dia bilang dia kalau mau nerima suap itu banyak banget, udah miliaran gitu. Dan dia declare itu, Bang. Dia bilang sendiri seperti itu. Mungkin jumlah suapnya ya lebih banyak yang ditawarkan dibandingkan yang dia terima ini, yang 3M ini. Kita nggak tahu. Tapi bisa-bisanya tetap saja dia ujung-ujungnya menerima. Dia budak. Yang saya bilang dia nggak merdeka. Ini what kind of mentality gitu, Bang. Ini yang kadang nih susah untuk dicerna gitu. Terus Mbak Zilvi percaya bahwa Noel ini adalah satu-satunya orang yang bakal ditangkap di bawah selama presidennya Prabowo? Tidak. Saya juga begitu. Ini bukan yang pertama dan yang terakhir nih. Karena perilaku kita nggak berubah. Nah, indeks persepsi korupsi 37 itu ruwet itu. Oke. Sekarang aku masuk kepada gini, Bang. Apa yang membuat ini menjadi anggota kabinet pertama? Kita beberapa waktu lalu mengira bahwa KPK itu sepertinya sudah tenggelam. Tapi kali ini KPK masuk ke dalam jantung kekuasaan. Noel itu kan ya sebagai wakil menteri dia anggota Gerindra loh. Exactly. BerKTA Gerindra pula kan. Jadi apakah karena pidatonya Pak Prabowo tanggal 15 di DPR? Karena menyangkut dia. Dulu kami curigai dia ini penyusup. Pak Saud. Serius. Yang paling kami dia curigai, belum tahu kita punya barang beda sama toko sebelah. Yang paling kita curigai harus kami katakan orang faktor eksternal, Zil, adalah Pak Saud dulu karena dia orang BIN. Dia lihat muka saya kayak jijik dulu. Nah, kami awalnya supaya kita katakan itulah pendapat daripada masyarakat sipil tentang siapa itu Pak Saud. Oke. Maksudnya apa ada hubungannya dengan pertanyaanku? Maksud saya nanti baru pertanyaannya Sibri saya jawab. Ternyata perjalanan waktu
setelah dia masuk di KPK. Mau kita punya barang beda sama toko sebelah. Maksud saya gini, saya tidak tahu siapa di belakang 5 orang ini. Saya bilang sama Pak Ibnu dan juga pimpinan, kalau Anda masuk ke KPK, kalau kau mikirin nyawamu, mundur kau. Kau di tempat yang salah. Karena sistem yang di KPK itu nanti menyuruh orang yang tadinya bajingan mau tidak mau, dia akan, karena atmosfernya sudah terbangun dengan baik, sehingga kalau sampai orang akhirnya menerima, apakah dulu dia disuruh orang lain, atau mungkin dia dipaksa orang lain, atau mungkin sumber populer, tapi sistem sampai detik ini saya percaya seperti itu. Itu yang saya bilang di depan orangnya. Dan saya kira Pak Saud juga mengakui itu, bahwa orang dulu curiga kepada dia. Tetapi waktu pertarungan di KPK, publik mengakui dia adalah Panglima Jenderal untuk kemudian bertarung sebelum yang kita bilang revisi undang-undang KPK menyelamatkan anak buahnya. Tapi itu mungkin karena undang-undangnya memang menjaga. Saya tetap percaya Pak Saud, biar bagaimanapun ketika dia masuk ke dalam, kecuali dia nanti sejarah akan mencatat dia, barangkali dia lebih hina dari seorang Noel. Saya tetap disclaimer. Makanya saya termasuk terus menyambangi KPK, kami diundang, dan saya kira kesempatan ini encourage them, memperkuat mereka, karena kita butuh. Karena apa? Saya masih percaya 3 lembaga ini, karena saya saksikan. Jadi apakah titik balik KPK, kita katakan titik balik itu karena pidato-pidato presiden yang menguatkan KPK, triggerin KPK supaya kembali tegas, Bang Saud? Bisa mungkin. Ya, mungkin bisa jadi gini loh. Bisa jadi gini, bahwa apa namanya, mereka kan basically dia penegak hukumnya kan. Orang yang di KPK sekarang itu kan penegak hukum yang bukan belajar kemarin kan. Betul. Pak Pras sendiri waktu saya di sana, pimpinan KPK sekarang udah di sana. Jadi artinya gini, mereka sudah dari sisi bagaimana mengelola formil material itu mereka udah paham. Yang agak saya takutkan waktu itu kan akibat yang kita perkirakan ternyata benar. Waktu itu kita mengeluarkan hampir 21 kalau undang-undang KPK ini diganti, karena yang dirusak tuh nilai gitu ya, dan itu terbukti sampai pimpinan KPK sendiri jadi tukang peres gitu ya, yang dirusak tuh nilainya. Nah artinya undang-undang yang bagus orangnya jelek, bisa juga jelek, itu tergantung orangnya. Tapi undang-undang jelek orangnya bagus jadi bagus gitu. Nah sekarang pemimpinnya menginspirasi yang tidak pernah terjadi di 10 tahun sebelumnya. Jadi bisa jadi juga kan, karena dia juga di bawah pemerintah sekarang, ya kan sebenarnya. Kalau saya bilang ya, ini analisis ya, boleh salah. Nggak mungkin KPK nggak tanya dulu nih. Paling nggak, kalau dugaan saya, karena beda dengan kami dulu. Kami dulu nggak. Kalau mau ngambil menteri, mau ngambil wakil gitu, kalau dugaan saya, lapor dulu nggak ke istana? Dugaan saya pasti akan ada. Kalau di periode kami kan gitu, waktu dulu nggak, kita independen kan, malah jadi aneh kalau lapor. Makanya Pak Agus dibentak suruh berhentiin, nggak mau berhenti kan? Berhenti kata itu nggak berhenti, malah maju terus kan. Dan sekarang ini maksud saya bisa jadi juga memang dia beritahu dulu, nih Pak, ini orangnya kayak gini nih, gimana Pak? Ya udah, memang gue denger nggak bener juga tuh, bisa aja kan, kita nggak tahu. Jadi artinya ada TikTok, ada pingpong yang baik. Hanya beberapa hari Bang setelah Pak Prabowo pidato bilang bahwa yang di tanggal 16, yang di tanggal 15 DPR, Gerindra sekalipun tidak akan saya lindungi. Hanya beberapa hari setelah itu. Jangan-jangan itu instruksi. Iya kan, ketua KPK-nya mainkan barang tuh coy, katanya gitu langsung. Iya kan? KPK langsung nangkep. Iya, karena udah lama itu mungkin. Karena biasanya OTT itu memang bukan penyerahan pertama kedua. Tapi gini Pak Saud, ini kan pengembangan TKA itu, tenaga kerja asing itu ternyata ketika mereka menjadi pintu masuknya, tapi kemudian muncul itu. Nah, jadi make sense sebenarnya karena pengembangan TKA itu. Tapi pertanyaan Silvia menurut saya begini. Kasus Firly Bahuri tanda kutip yang mencantol kepada kekuasaan ternyata sangat tragis nasibnya. Itu yang maksud saya. Nah, barangkali karena memang KPK akhirnya dicurigai, bahkan sampai lembaga yang ya dianggap mati suri lah. Nah, barangkali kan anak-anak itu masih bertahan di sana. Nah, kemudian mereka sadar mau tidak mau, daripada kami menjadi korban seperti Firly Bahuri, dan presiden setiap saat dengan dorongannya itu juga mungkin men-trigger mereka. Tapi jauh lebih dalam sebenarnya pilihan kesadaran mereka. Mau tidak mau, karena mereka sempat mau mundurkan diri. Saya interupsi dulu. Aku takut lupa, barusan saya menghayal gitu. Belakangan ini kan saya kayaknya ngomongnya tuh beda banget dengan presiden sebelumnya gitu. Tapi orang bilang, ini Bang Saud kayaknya minta diajak join ini.
Di dalam satu podcast, no Pak Presiden, Pak Prabowo lihat ya, jangan pernah bayar saya akan tetap seperti ini, supaya bisa diundang sama Silvi kapan aja. Gitu. Kita sikat. Jadi noting tuduh dengan, karena gini, Abang lagi memuji presiden bukan karena mau diajak join. Bukan, karena ada orang udah mulai kepemimpinan sebelumnya Abang beda terus nih sama presidennya gitu. Karena memang value yang dia create beda, nilai yang di kepalanya juga beda. Gini loh, kalau orang yang udah ucapannya hari per hari itu aja, itulah diulang-ulang terus. Iya, dia itu dia yang sebenarnya kayaknya dia udah memang ini persoalan utama kita, which is itu yang nggak terjadi di periode sebelumnya gitu. Jadi kalau kita harus memuji terus kemudian encourage dia untuk sesuai dengan ucapan, pikiran dan tindakannya, apa itu salah gitu kan? Yang ngapain juga? Ini kan kelihatan kita namanya utopi banget kalau kita kayaknya nggak berketuhanan kita gitu. Bang, kalau ikan busuk itu potong dari kepalanya, berarti emang bersih-bersih itu harus dari anggota kabinetnya dulu. Itu udah benar ya. Jangan. Makanya Noel bukan yang pertama. Ya. Saya tidak akan menjadi satu-satunya. Oh iya, gue yang pertama kalau dugaan saya. Sil, kan ini kan KPK merilis tuh tahun 2019. Kita dorong betul nih KPK harus juga objektif. Bahwa kalau memang 2019 sudah ada kemudian menerima, harus mereka terang benderang sekarang menyusut nih sampai tuntas. Iya, ke belakang. Mau tidak mau nih supaya fairness ya. Karena mereka kan mengatakan bahwa dari tahun 2019. Maksud saya berarti ada berapa menteri dong? Berarti ada menteri. Maksud saya gini juga, KPK jangan tanggung-tanggung. Karena bisa saja nanti tuduhan selama ini tentang bahwa mereka sudah di remote. Pak Saud kan paling senang itu pakai kata remote. Nah, mereka harus buktikan tuh dengan kasus-kasus mau melibatkan siapapun, kan Presiden bilang Gerindra sekalipun dan dibuktikan. Maknanya adalah andaikan ada orang-orang saya, bahkan bila perlu sikat dan dibuktikan, saya kira menteri yang segera langsung diberhentikan yang paling cepat adalah kasus apa yang terjadi kepada Noel. Itu ada declare. Diberhentikan setelah Noel teriak minta amnesti kepada Pak Prabowo, Bang Saud. Menurut Anda itu justru membuat Presiden semakin memberhentikan Noel atau gimana, Bang? Saya pikir setelah bilang teriak minta amnesti, menganalisis kebijakan orang yang umurnya masih 40, 60, 70, 80 pasti beda. Wisdomnya pasti ada. Tapi wisdom itu kan nggak akan bisa berdiri sendiri kalau by definition kan dia harus nggak bisa memproduk sendiri amnesti itu gitu. Apalagi kalau walaupun dia bukan ahli hukum, tapi kan banyak di sekelilingnya ahli hukum. Jadi itu akan kontroversi dengan perilaku, ucapan, tindakan yang selama ini berantas korupsi saya kejar sampai ke Afrika, yang orang sudah prudent melakukan pemerasan kemudian dikasih amnesti. Mungkin ada tempat-tempat lain. Jangan lupa di bagian depan saya tadi udah bilang, saya tetap menerima orang, menghargai orang. Di mata saya, orang yang ditangkap di KPK itu lebih mulia daripada orang di luaran sana, Mbak Silvi. Belum bisa kita tangkap, tapi masih korup sampai hari ini. Benar nggak? Itu yang kita bilang. Itu saya masih tetap, dia masih conscience. Ya, jadi kita masih menganggap itu adalah sesuatu yang kalaupun dia mau minta, nanti nggak diminta juga nanti ada potong 17 Agustus, potong Natal, potong ini, potong ini, potong ini. Katakan dia nanti kena maksimal 20 tahun untuk pasal ini. Seumur hidup lah, contoh lah. Iya, katakan. Seumur hidup lah. Kan udah maksimal terus dia. Iyalah. Karena ada remisi-remisi masalahnya. Ada remisi-remisi masalahnya. Iya kan, itu yang problemnya kan. Ada diskon di ujung. Terus remisi lagi. Jadi ada tempatnya, Apalagi kalau kemudian nanti dia di dalam tuh bagaimana bikin kegiatan ya, kemudian ada pemotongan-pemotongan yang normatif aja ada gitu. Jadi kita sarankan Noel jalan dulu aja gitu, jangan buru-buru. Karena case-nya beda banget. Buru-buru minta amnesti itu konyol nggak, Bang? Konyol nggak, Bang? Justru menurut saya Prabowo terhina, makanya segera dicobot atas pernyataan dia itu. At least seakan-akan masalah yang dibuat itu cuman minta maaf. Seakan-akan biasa-biasa aja karena ada pernyataan tambahan. Bro. Saya mau coba pakai bahasa lain ya. Aku tetap kalau, makanya kebayang bro, kalau orang kena OTT itu aku lihat dari kamera itu, saya liatin gini. Ada yang kadang dia makan nggak mau gitu. Itu kan sebenarnya yang malu itu semua keluarga. Saya paham maksud saya. Bunuh orang berkali-kali, bro. Maksudnya paham yang namanya amnesti itu menurut saya kan. Iya, maksud saya itu kepada itu presiden. Hanya pernyataan Pak Presiden maafin saya. Itu bentuk lainnya. Dia sadar gitu. Intinya pasrah bongkoan gitu. Iya, saya paham. Maafin saya gitu. Cuman bahasa yang keluar, Pak kasih bonus dong, gitu kan. Seolah-olah kan kayak gitu kan. Kan terlepas karena itu kan menyasar amnesti yang dikenakan kepada Hasto. Iya, itu sebenarnya bahasa lainnya dimana minta kita maaf sangat kontroversial, sebenarnya. termasuk saya sangat kontroversial, keberatan sekali soal. Saya juga mengatakan Pak Presiden omong-omong soal anti korupsi ketika Hasto akan lebih keren kalau dia bilang
rakyat Indonesia saya minta maaf. Pak Presiden minta maaf, saya nggak ini. Titik di situ. Itu keren itu. Sebenarnya itu yang bagus yang keluar dari Dan dia. kalau saya percaya. Dan hakim nanti kan ngelihat, ternyata dia menyesal. Kalau udah mulai nada-nada tinggi, hakim biasanya, wah ini kelihatan gimana nih gitu kan. Jadi pemberatannya bukan dan itu saya bilang menampar Prabowo ketika dia sadar apa tidak sadar, seperti memelas kata Pak Saud, itu semester di belakang. Memang selama ini dalam putusan-putusan korupsi ada yang sangat standar. Selalu disebutnya tidak sejalan dengan program pemerintah di dalam pemberantasan korupsi. Itu kan presidennya nggak pernah ngomong 10 tahun terakhir loh ya, presiden sebelumnya. Tapi dengan presiden ngomong ini, kayaknya pemberatannya lebih banyak. Karena hakim akan bilang, hampir setiap hari presidennya bicara begini, kok kamu masih melakukan terus. Itu yang memberatkan itu. Berat itu, bisa. Ya kalau dulu kan nggak, mana? Saya catatan saya 10 tahun itu hanya waktu dia promosi bilang nanti kami kasih KPK dana sekian, gedungnya kami tambah gitu. Saya ngebayang tadinya, wah nih kan di sebelah kiri kanan gedung KPK itu kan tanah kosong tuh. Ini bakal jadi gedung ini kan, jadi 3 blok nih. Di Malaysia kan 3 blok tuh. Betul. Ternyata nggak juga. Kalau saya tambahan saya Zil adalah pernyataannya dia bahwa kalau ada orang korupsi dihukum mati itu pemberat. Siapa tuh? Disambah Noel. Pernyataan Noel sendiri. Karena kan bukan sekali-sekali loh, dia paling sering menarasikan itu. Jadi dugaan saya juga itu adalah menjadi pemberat kepada dia, his excellence kan. Karena apa? Saya kira gini loh, dari semua anggota kabinet kita maknailah wakil presiden anggota kabinet ya kan. Gitu-gitu udah biasa lah ya. Apa orang gantung di Monas yang itu juga udah biasa. Iya dulu ya. Tapi repetition nggak seperti itu. Kalau waktu Anas Urbaningrum setelah dia tersangka kemudian dia mengatakan seperti itu. Kalau ini masih biasa-biasa, dia sudah mengatakan seperti itu. Makanya saya termasuk mengapa mendorong misalnya karena dia dengan pilihan sadarnya. Nah, kecuali saya bilang dia adalah budak, orang yang bukan merdeka tapi adalah zombie-zombie yang sebenarnya dia nggak sadar lagi bahwa dia manusia. Nah, itu soal lain lagi. Terakhir nih, kalau tadi Bang Saur mengatakan bahwa dia yakin satu saja koruptor itu dikenakan hukuman mati, itu deteran efeknya akan kemana-mana, akan membuat calon-calon koruptor itu berpikir ulang. Lebih dahsyat hukuman mati sebetulnya Bang yang aturannya sudah ada, atau kita terus berharap pada pengesahan RU perampasan aset Bang Saud? Memiskinkan, apakah itu tidak lebih menakutkan buat koruptor? Ya sebenarnya banyak ya harus kita perbaiki ya hukum positifnya. Terus kemudian saya sekali lagi di forum ini minta please Pak Prabowo, with all due respect, kembalikan undang-undang KPK ke tempat semula supaya kemudian pasti akan ada beda kinerja pasti. Jadi maksud saya selain undang-undang KPK ada sejumlah undang-undang lain harus diperbaiki untuk perampasan aset. Kemarin kan dari anggota DPR yang diskusi dengan Mbak Silvi kemarin kan dia bilang katanya nunggu KUHAP. Hasbillah Ilyas. Jadi nggak paham yang namanya undang-undang perampasan aset itu kan non conviction based, nggak ada urusan dengan KUHAP itu. Pokoknya Mbak Silvi punya duit nggak bisa dipertanggungjawabkan, lagi ngebut di jalan tol, gue lihat duit semua, gue ambil tuh duit. Nggak tahu duitnya dari mana kan? Itu bukan ada mesti putusan dulu, non conviction based disebutnya. Jadi nggak mesti nunggu-nunggu KUHAP. Jadi terus bilang makin takut lagi, nggak nunggu KUHAP ya kan? Ya makin takut. Jadi, tapi kan itu formatnya di dunia internasional yang namanya perampasan aset itu seperti itu. Jadi selain perampasan aset, tidak perlu menunggu vonis ya? Iya, terus kemudian undang-undang tipikor kita masih berubah. Kan kita ribut nih pasal 23, kasus Tom Lembong kemarin kan itu salah tafsir pasal 23, kan lepas dari hakim yang ngaco, BPK juga ternyata udah menyatakan, tapi BBKP beda lagi. Jadi pasal 23 itu juga kita perjelas apakah memang perlu menghilangkan barang siapanya gitu kan, tapi justru menyasar ke penyelenggara negara gitu. Jadi banyak memang harus diperbaiki kalau kita mau tuntas. Dan saya mengatakan kembali lagi, Pak Prabowo harus sudah mulai fokus di detail-detail ini. Termasuk termasuk diantaranya gini. Ini Noel ini kan masuknya, pintu masuknya ke pegawai negeri, katakanlah ke penyelenggara negara kan karena dia masuk dalam golongan yang disebut ya relawan. Nah, relawan itu muncul kan sebenarnya dari proses demokrasi kan. Nah, indeks yang disebut indeks persepsi korupsi kita 37 itu kan yang paling rendah dari 9 lembaga itu kan salah satunya adalah Paritas Demokrasi. Cara kita melaksanakan demokrasi itu angkanya 22.
rendah sekali Mbak Silvi. Yang dinilai itu KPU dinilai, partai politik dinilai, egalitariannya dinilai, konsensus dinilai. Kalau kita bicara konsensus, apakah ini relawan-relawan ini mengeluarkan konsensus, kita bisa debat di situ. Tapi kan yang jelas manipulatifnya tinggi. Orang nggak akan datang ke bilik suara. Hasbiullah kan bilang kemarin kan, bilang ya di depan Mbak lo ya, saksi lo ini bukan kita. Dia bilang nggak datang kalau nggak dikasih uang, benar nggak? Iya benar ya kan? Nah, itu otaknya juga udah sakit tuh. Enggak, maksud saya gini loh. Maksud saya high cost-nya politik ini menurut saya salah satu solusi mengatasi korupsi ini, karena diurut-urut panjang tadi, karena kita bicara ambil kasus Noel sebagai contoh gitu ya, kaitannya dengan relawan-relawan dan kemudian proses pemilu. Saya mengatakan salah satu yang harus diperbaiki adalah kita sekarang harus sudah masuk, presiden dan semua kita perguruan tinggi mulai mikir bahwa nanti ke bilik suara itu diwajibin. Diwajibkan semua bangsa Indonesia masuk ke bilik suara kalau udah umur 17. Jadi orang nggak kayak Pak Asbi bilang tadi itu, mereka nggak datang Pak Saud kalau nggak dikasih duit. Diwajibin aja semuanya. Nah, orang bilang ke saya waktu itu berdebat, Bang, nanti dia datang tapi untuk milih harus dikasih uang dulu. Enggak, kita perbaiki undang-undang yang lain dong. Undang-undang pemilu yang sekarang itu memberi janji aja nggak boleh kok, apalagi ngasih susu. Ya kan? Susu itu udah jelas nggak boleh gitu loh. Itu udah nggak boleh. Jadi maksud saya setelah diwajibin nanti kita perbaikin yang lain. Baru nanti demokrasinya muncul. Demokrasi itu kan harus ditata. Gitu kalau saya bilang sih itu salah satu harus diperbaiki. Kalau nggak ini akan berulang terus. Memperbaiki korupsi tidak lepas dari kita memperbaiki demokrasi. Politik kita. Kalau saya sih pertanyaan fundamental sebagai closing statement itu fundamental banget. Ya. Itu sebenarnya nggak diperhadapkan sih antara hukuman maksimal yang kita bilang masih ada hukum positif dengan RUU perampasan aset, itu dia inline. Nah yang kedua secara fundamentally saya tetap percaya karena dasar nature orang-orang Indonesia, katakanlah filsafat bayi itu lahir semua itu adalah murni mereka bersih. Problemnya adalah mengapa bayi yang satu kemudian bertumbuh berbeda. So menurut saya adalah Descartes mengatakan you are what you think. Nah mulailah revolusi kemudian kita mencuci otak. Maksud saya gini loh Zil. Dulu udah ada Bang, revolusi mental. Enggak, itu slogan. Maksud saya terlepas mau ada. Maksud saya melalui forumnya Zilvia ini, maksud saya gini loh. Kan semangatnya itu yang kita bilang kenapa kita hari kemarin kita diskusikan ini kita bicara soal keselamatan saudara-saudara atau kita-kita lah. Nah, saya pikir perlu adalah kita sekarang ini membersihkan otak kita masing-masing tanpa mengharapkan kepada pemerintah. Artinya, sehingga kita punya energy fight. Kalau toh tadi, yang tadi Pak Saud bilang, ada godaan. Pasti dimaknai nanti itu adalah penghinaan. Bukan malah apresiasi, kemudian bahkan berbicara, kalau Anda senang motor gede, motor apa dong? Bahkan satu saat, change paradigma yang telah bergeser itu yang nanti menurut saya akan bangsa Indonesia itu mengukur seseorang dari benda yang dimilikinya gitu. Contoh begini, dulu beliau ini kan yang rame itu kan datang ke KPK itu punya Jeep apa itu? Rubicon. Dan dia dengan sadar kemudian dijual Rubiconnya itu. Karena salah satu nilai di KPK kan harus sederhana. Dia dengan sadar, maksud saya kan. Tapi apakah Rubicon yang dilepas oleh Pak Saud kemudian harga dirinya nggak ada kaitan tuh? Bahkan dia nyaman aja itu. Laki seperti saya kan? Dijemput, tolong dong dijemput karena susah di sini. Serius, dia lepas Rubiconnya di mana orang mati-matian. Dia lagi suaranya dari. Saya kasih contoh dia. Ya kan, supaya kita jangan mencari contoh yang lain. Dia enteng aja itu setelah diterima Rubiconnya dibayar, tapi Mbak Silvi kita perlu diskusi dulu sekali. Kenapa bangsa Indonesia mengukur seseorang dari benda yang dimilikinya? Sehingga orang itu memacu-macu semua gitu. Berlomba-lomba. Itu bangga kita dengan harusnya materi kekayaan, jadinya flexing. Mengukur orang itu dari kebaikannya, yang jauh-jauh, dari kejujurannya gitu. Itu tugas kita tuh. Kita bisa podcast 3 jam tuh Mbak Silvi. Jadi supaya cepat bangsa Indonesia. Waktu kita udah habis nih Bang. Nanti ya di episode berikutnya 3 jam khusus bahas. Tapi agree, PR kita adalah at least kita memprotek diri kita sendiri supaya kita berintegritas dan syukur-syukur kalau kita bisa menularkan kebaikan dan integritas kita ke orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa subscribe ya. Oke, Abang. Thank you banget ya udah bagi pandangannya di podcast yang paling kontroversi. Mudah-mudahan yang di sini semua aman ya. Takut ini jadi jejak digital semua nih ya. Harus. Makanya hati-hati kalau jadi penyelenggara negara. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.